walaupun pada akhirnya ternyata itu adalah syarat untuk beasiswanya. Sedangkan untuk keberangkatan tadi mungkin udah dibahas sedikit ya tentang MUET gitu ya, Malaysian University English Test. Itu adalah salah satu standar Malaysia, Inggrisnya tuh harus MUET dulu guys gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Anggia RA. Kali ini aku bersama Teh Double Vivi. Vivi siapa Teh? Boleh dulu kenalan? Aku Neng Vivi Nur Fauzia Rukmini. Aku Vivi Sylvia Huri. Oke guys, jadi mereka berdua adalah award LPDP program beasiswa S2 double degree ya di UM dengan PTKIN. Jadi mereka ini adalah teman-teman aku dari Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan cerita-cerita santai ya, sharing-sharing santai bersama teman-teman karena cukup banyak ya pertanyaan dari teman-teman untuk bahas tentang beasiswa ini. Oke, gimana sih Teh ceritanya tentang perjuangan lah ya, perjuangan untuk bisa sampai di UM dan lolos beasiswa S2 double degree ini? Cara dokumen kayak TOEFL, IELTS atau MUET gitu kan, terus juga esai, rekomendasi dan lain sebagainya. Tahu beasiswa LPDP itu dari mana? Dari sebelah kanan dulu deh, dari Teh Nurfa. Ini pertama kali tahu LPDP itu gimana ceritanya? LPDP Kemenak double degree gitu. Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya waktu tahu LPDP BIB itu pasti kan, maksudnya kita tahu semua kan, maksudnya beasiswa LPDP itu memang udah familiar ya? Familiar. Terus kayak awalnya itu daftarnya yang umum. Pernah daftar yang umum? Iya, daftar maksudnya BIB, LPDP BIB ya, bukan yang LPDP. Bukan LPDP Kemenkeu, tapi LPDP BIB memang taunya itu. Waktu itu daftarnya yang umum, terus kebetulan belum rezeki nggak terima. Terus browsing lagi, ternyata ada yang dibuka juga nih double degree. Makanya dari situ kayak coba aja kali ya gitu. Terus kayak pas dilihat-lihat jurusan yang sinkron, yang relevan gitu, ada nih salah satunya komunikasi, karena kebetulan juga ada apa ya, dari saya pribadi, dari aku pribadi tuh pengen cross major gitu ke komunikasi, karena kan backgroundnya sebelumnya politik kan. Makanya kayak nggak apa-apa deh komunikasi ambilnya, jadinya kayak ya udah deh, nyambung juga, nyoba-nyoba juga, jadinya daftar deh gitu. Jadi awalnya memang dari LPDP BIB dulu yang general, terus pas browsing lagi ternyata masih ada yang buka nih yang double degree, jadi nyoba yang itu gitu. Masya Allah sekali ya. Jadi pertama daftar yang biasa itu ya, yang satu kampus nggak lolos tapi malah dapat bonus satu kampus lagi, jadi jadilah double degree gitu. Masya Allah. Lanjut nih, kita dengerin cerita dari Teh Vivi. Gimana Teh awal mulanya Teh? Oke. Kalau dari aku, kenapa aku bisa tahu ada program double degree PTKIN dan Malaysia ini, khususnya UM, itu nggak lepas dari keseharian daily ya. Ya ini adalah scroll Instagram dan media sosial. Itu benar-benar jadi salah satu hal yang jadi entertain dan sekaligus juga jadi educate untuk kita. Nah, karena memang mungkin minimnya adalah sosialisasi, jadi aku ini suka nge-stalk Instagram kayak double degree, Kemenak, khususnya juga UIN yang mungkin jadi salah satu target aku nih untuk S2. Nah, kebetulan pada saat itu aku lagi stalker IG-nya LPDP Kemenak, dan kebetulan lagi open pendaftaran beasiswa LPDP yang double degree Malaysia dan Indonesia, UM University Utara Malaysia, dan juga UIN yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya UIN Bandung pada saat itu. Nah, aku ngeliat juga sama kayak Neng Nurfa ya, aku ngeliat dari majornya ini apa nih yang kira-kira cocok gitu. Karena aku ini sebelumnya degree dari dakwah dan komunikasi, jadi kebetulan ada bidang komunikasi. Nah, makanya aku di situ untuk cobain deh. Mudah-mudahan bismillah ya, beasiswa ini bisa kita sama-sama targetin, dan alhamdulillah ya jadinya dapet juga ini LPDP ini. Oke, jadi kalau dari Teh Vivi ini bermula dari ya aktivitas biasa Gen Z lah ya, scrolling gitu. Untuk teman-teman mungkin kalau misalnya teman-teman ngincer beasiswa tertentu, coba aktifin ini loncengnya aja. Aku misal Kemenak atau LPDP Kemenkeu. Nah, teman-teman mulai update di situ, scroll informasi ataupun mungkin bisa mengikuti salah satu award day atau gimana lah, intinya adalah informasi sekarang itu sangat mudah sekali untuk kita dapatkan. Yang paling penting adalah kita mau berusaha untuk mencari info-info itu dan
usaha juga, gimana sih cara daftarnya, terus syaratnya apa aja intinya gitu. Yang penting mau nyari sih. Betul. Dari adanya tahapan-tahapan seleksi, kita kan ada 3 ya untuk double degree ini, sama kayak LPDP yang ini yang reguler juga ya, yang kebenaran yang reguler yang satu kampus di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu kan ada tahapannya administrasi, skolastik dan interview ataupun wawancara gitu. Nah dari 3 itu apa yang paling berat ini deh, dari dokumen dulu itu kan ada IELTS, essay, seleksi substansi, substansi dan wawancara kan ya. Ada penyiapan dokumen, buat akun, IELTS, rekomendasi dan lain sebagainya. Menurut kalian berdua yang paling struggle banget di mana? Siapa dulu? Boleh. Oke. Kalau dari aku yang paling struggle itu of course bakalan bahasa Inggris sih. Karena itu yang agak text time-nya agak lumayan lama. For your information, sebenarnya aku sebelum ngambil beasiswa tuh aku ikutan kelas bahasa juga dari Kemenag juga. Ada salah satu programnya itu PPSL. Aku lupa singkatannya, tapi pada intinya di situ tuh kita belajar bahasa Inggris. Untuk hasil outputnya adalah kita punya sertifikat IELTS gitu. Nah di situ aku belajar bahasa Inggris, familiarisasi tentang bahasa Inggris, terus kayak untuk gimana caranya kita bisa menyelesaikan soal-soal bahasa Inggris gitu, yang nantinya harapannya skornya bisa cukup untuk daftar beasiswa di luar negeri gitu. Dan itu adalah hal yang paling berat banget buat aku, karena bahasa Inggris itu sebenarnya kalau misalnya secara speaking, menurut aku yang paling easy adalah speaking dibandingkan yang lain, karena kalau speaking kita cuma ngomong. Tapi kalau writing, udah ke reading itu susah banget dan itu text time, bener-bener text time. Jadi kayak belajar tuh sebenarnya kalau belajar bahasa tuh nggak cukup dalam 2 bulan 3 bulan, memang harus up to 5 bulan kayaknya. Kayak misalnya tahun depan teman-teman mau daftar LPDP, mungkin dari sekarang udah bisa harus dipersiapkan. Betul, itu juga. Makanya kayak untuk dapat skor yang sesuai dengan skor minimal beasiswa tuh kayak panjang banget. Makanya kayak di bahasa itu yang aku struggle parah. Mungkin bisa dikatakan aku around 5 bulan 6 bulan kayaknya untuk belajar bahasa itu sendiri. Maksudnya belajar bahasa yang dari program itu ataupun belajar otodidak gitu. Jadi kayak harus benar-benar kita fokus, terus kita sampai bisa tesnya hasilnya sesuai dengan minimal dari beasiswa itu sendiri. Aku cukup tahu program PPSL itu, program persiapan studi lanjut. Di mana? Di Semarang. Itu di Semarang. Oh, di Semarang. Jadi itu kalau nggak salah itu 3 bulan gitu kan persiapannya. Iya 3 bulan, 3 dulu, bulan atau 2 bulan? Nah dulu waktu awal-awal diadain PPSL itu bisa syarat untuk daftarnya itu bisa pakai sertif TOEFL yang dari instansi kan, awalnya dulu gitu. Tapi waktu aku mau daftar itu syaratnya naik dong, jadi 520 dan itu ITP. Dari situ karena kayak naik syaratnya itu akhirnya aku daftar yang double degree ini. Karena itu aku daftar. Karena kebetulan waktu PPSL tuh aku angkatan pertama. Sebenarnya ada angkatan pertama juga yang lain sebelumnya, cuman dia tuh nggak official nama angkatan pertama gitu. Jadi pas kita tuh kayak kayak yang diimplementasikan untuk menjadi angkatan pertama gitu. Padahal sebelumnya udah ada juga, cuman dia tidak official lagi jadi angkatan pertama. Iya, percobaan gitu nggak sih? Menurut aku tuh yang PPSL tuh waktu itu rapih banget. Jadi kayak meskipun ada beberapa yang members, tapi at least dari segi silabus dan lain-lainnya tuh rapih. Jadinya kita kayak paham gimana sih kalau misalnya belajar bahasa Inggris tuh gitu. Makanya waktu pas persiapan bahasa untuk sebelum kita berangkat itu udah beberapa familiar, cuman memang beda formatnya. IELTS dengan MUE itu agak beda juga. Tapi mudah banget nggak sih? Menurut aku kalau udah IELTS, kalau aku karena kalau MUE itu agak tricky-nya karena dia cuman kayak 3 ABC gitu. Kalau misalnya IELTS kan sampai D kan. Terus kayak dari speakingnya kalau misalnya IELTS tuh nggak bebas. Jadi promnya tuh nggak ada. Kan kalau misalnya kita diskusinya 4 orang kan, terus kita udah pegang satu statement, baru kita improve dari situ. Kalau IELTS tuh enggak, kita tuh sendiri benar-benar harus improve bebas, kita mau ngalor ngidul mau ke apa aja gitu. Jadi kita bisa explore lebih banyak sih sebenarnya gitu. Kalau dari aku. Jadi kalau kemarin waktu daftar LPDP Kemenag double degree ini tadi pakai IELTS apa? Aku waktu daftar ini pakai IELTS. Pakai IELTS. Tadi pakai apa? Aku pakai TOEFL. Kalau aku kebetulan pakai TOEFL ITB ya sama. Kalau aku ya sebenarnya sama ya, persiapan paling struggling mungkin bahasa Inggris ya, karena udah disibukin juga sama kerjaan. Jadi benar-benar harus cari banget take time yang kita benar-benar harus punya waktu khusus. Jadi jangan jadikan waktu sisa, tapi kita benar-benar bikin waktu khusus untuk kita bisa fokus ke sana. Dan khususnya untuk belajar Inggris, jujur aku belum ada concern ikutan PPSL waktu itu karena masih kerja juga di Bogor. Jadi aku ikutannya kayak kelas-kelas yang online kebetulan. Nah ini juga mungkin bisa dipakai sama teman-teman. Mungkin kalau yang sambil kerja atau sambil ada studi lain, itu aku ikutannya kelas online yang Inggris yang berbayar mungkin per bulan berapa. Dan selain itu aku ikutan juga harian kayak Duolingo yang kayak gitu-gitu. Jadi itu benar-benar keseharian dan sesederhana setting handphone menggunakan bahasa Inggris juga cukup jadi hal yang kita jadinya familiar ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih yang biasa aku lakuin. Dan coba kalau misalnya untuk teman-teman yang gak suka study banget, mungkin bisa lewat tontonan, musik juga, karena pada dasarnya kita harus tadi adaptif dulu dengan familiarisasi dengan bahasa-bahasa linguistik dan lain sebagainya itu dari hal-hal yang basically daily. Dan itu biasa aku lakuin. Dan
karena ikutan juga dari kelas online, kayak camp-camp gitu kan biasanya suka ada tuh. Nah itu juga mereka suka ada di akhirnya ada testing. Nah karena testing alhamdulillah bisa improve dikit-dikit, asalkan kita konsisten insya Allah mudah-mudahan bisa nih teman-teman juga. Jadi aku juga ikutan testing kayak gitu dan cobain lah yang ITP. Walaupun pada akhirnya ternyata ITP juga ada skornya tersendiri waktu itu ya. Dan aku juga cukup struggle banget waktu itu dapat di 550 itu ITP. Walaupun pada akhirnya ternyata itu adalah syarat untuk beasiswanya. Sedangkan untuk keberangkatan tadi mungkin udah dibahas sedikit ya tentang MUET gitu ya, Malaysian University English Test. Itu adalah salah satu standar Malaysia. Inggrisnya tuh harus MUET dulu guys. Gitu. Mungkin startnya dengan IELTS ya. Kalau IELTS-nya berapa? 7. Enggak. Kalau misalnya 4 itu setara dengan 6. Betul. Band Ada band 4 di MUET setara dengan IELTS 6 gitu. Nah, mungkin kalau misalnya masuk standarisasinya antara IELTS 6 atau ikutan MUET itu sih guys, betul. Adapun kayak motivation letter kayak gitu-gitu, itu asalkan betul, asalkan kitanya mau untuk ngumpulin data-data dan lain sebagainya, menyisihkan waktu, walaupun mungkin kalian banyak waktu tersita di luar, bisa sehari 1 jam aja untuk ngurusin dokumen, nanti dilanjut lagi besok, itu bisa masih dicicil sih. Dan kalau bisa preparationnya mungkin boleh ya 1 tahun sebelum daftar, biar lebih nggak buru-buru banget gitu dalam pilihannya. Karena kalau misalnya udah nyiapin beasiswa untuk dokumen tuh biasanya template gitu loh. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya kita udah daftar salah satu beasiswa terus dokumennya udah lengkap, naudzubillahnya misalnya memang sadly-nya nggak terima, kita tuh bisa gunain si dokumen itu tuh untuk beasiswa lain lagi gitu. Jadi kayak kita nggak akan sia-sia untuk siapin dokumen tuh gitu. Benar-benar. Jadi nggak akan wasting time untuk nyiapin gitu. Dokumen, karena itu bisa dilakuin untuk kesempatan lain. Oke, jadi kami yang di Malaysia itu menggunakan MUET ya, Malaysia University English Test, jadi standar di Malaysia. Tapi juga ada yang double degree di UK ya, itu mereka untuk masuk kampusnya sana jelas pakai IELTS gitu. Jadi beda-beda guys. Depends university. Ya, oke. Kira-kira apa nih yang mau Teteh berdua sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sekarang lagi berusaha mencari informasi atau menggali-gali informasi tentang beasiswa double degree ini? Ayo TPP dulu. Kalau dari aku, ini sebenarnya reminder untuk diri sendiri juga ya. Yang pertama adalah jangan malas guys. Basic ya, karena maksud aku ketika kita mau meluangkan waktu dan mau punya sesuatu, itu nggak cuma jadi sebuah harapan, tapi kita juga gimana mengimplementasikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak kita nih mau beasiswa, mau daftar beasiswa LPDP luar negeri atau study overseas, ya memang itu kan butuh Englishnya harus intensif dan lain sebagainya. Berarti harus dari jauh-jauh hari kita juga menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk belajar, untuk discuss, untuk mock up juga. Mungkin kalau ada interview kan ada sesi 3 itu interview ya guys gitu. Itu juga bisa banget dilakuin. Intinya buat teman-teman yang lagi berjuang untuk dapat tiket beasiswa yang luar negeri maupun dalam negeri, jangan putus semangat dan tetap percaya apapun yang kalian ikhtiarkan, insya Allah nanti akan berbuah hasil. Yang penting jangan males dan coba terus improve setiap harinya. 1% setiap hari insya Allah jadi hal-hal yang improve ke depannya. Bener banget, dosenku pernah bilang kayak kita harus tumbuh 1% setiap hari. Betul. Lanjut Sama kayak ada YouTube channel ya kan? Ya, oh iya benar-benar aku juga sering dengerin itu 1%. Kalau dari aku nih ya, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh kayak motivasi-motivasi kayak gitu tuh sebenarnya terdengarnya klise ya kalau misalnya kita memang lagi ada di titik dimana itu terpuruk, tapi itu juga bisa jadi salah satu hal yang memang bisa membangkitkan kita gitu. Makanya selalu ingat aja, kalau Vivi mungkin tadi bilang jangan malas, kalau dari aku pribadi jangan lupa untuk percaya gitu. Percaya bahwa ya yang kamu inginkan, yang kamu lakukan, dan mungkin jalan yang sedang kamu tempuh sekarang itu tuh kamu percaya aja bahwa itu tuh akan ngebawa kamu ke hal-hal yang baik gitu. Lebih baik ya. Betul. Entah itu misalnya sekarang kamu lagi kerja tapi dari kamu ada keinginan untuk daftar beasiswa misalnya, tapi misalnya ada beberapa lain hal yang buat kamu nggak bisa resign sekarang misalnya, kamu percaya aja bahwa nanti juga akan ada waktunya gitu. Kita akan dibawa ke arah yang lebih baik gitu, entah itu memang lanjut kuliah atau misalnya kerja gitu. Itu sih yang selalu aku kayak ya udah percaya aja deh. Kalau misalnya ada I have a bad days misalnya sekarang, terus kayak aku nggak ngapa-ngapain, kadang aku juga suka ngerasa kayak nggak produktif, terus kayak ya Allah kenapa sih gitu hari ini kok kayak tidak mendukung nih semesta gitu ya kan. Biasanya gitu kan, terus tidur ya tapi at the same time juga aku percaya bahwa kayaknya memang itu hari buruk itu, maksudnya hari yang menurut aku buruk itu akan nge-switch pikiran aku untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Jadi itu sih yang harus di build up kepercayaan bahwa nanti juga akan ada hal-hal baik ke depannya. Terus juga and then one statement yang aku selalu remind adalah this shall to pass apa ya, pokoknya intinya ingat bahwa ini akan berlalu gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang baik disyukurin, tapi kalau misalnya ada hal yang buruk diterima dan ingat bahwa itu ya diambil pelajaran dan ingat bahwa itu akan berlalu ya guys gitu. Jadi sih benar yang tadi bilang tadi, kayak yang udah berlalu ya udah gitu. Kalau kita sibuk mikirin yang udah lalu aja nggak bisa fokus yang ke depannya. Kayak sibuk mikirin lalu nanti nggak fokus ke depan, jadi kayak udah jalanin aja apa yang ada di depan mata gitu, fokus diseriusin, jalanin aja yang sekarang yang kita bisa gitu. Jadi kayak aku ambil kesimpulannya dari Teteh berdua, kayak kesempatan itu akan selalu ada, yang penting kita mau berusaha gitu kan. Yang kita hadapi ini adalah yang terbaik gitu. Apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita hadapi sekarang, inilah yang terbaik. Kita percaya bahwasanya segala sesuatu emang atas kehendaknya dan inilah yang terbaik untuk kita. Betul.
Oke guys, mungkin rasanya sekian dulu ya Teh ya, sharing-sharing kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. See you on the next video. Bye bye. Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa Subscribe, like, comment. Bye bye.